Sebelum saya akan berbicara mengenai mengapa pelusnya sebuah khotbah, izinkan saya mulai membahas terlebih dahulu tentang struktur umum sebuah khotbah. Yang pertama, biasanya khotbah itu dimulai dari judul khotbah. Judul sebuah khotbah tentu harus menarik, ringkas, mencerminkan inti pesan, bila bisa berupa sebuah kalimat pertanyaan atau pernyataan. Misalnya kalau kita membahas tentang dari kitab Lukas pasal ke-15, kita bisa ngasih judul misalnya kasih yang tidak mengenal batas. Nah, judul-judul itu akan menjadi eh, pesan yang bisa dibawa pulang oleh jemaat. Tetapi belum cukup sampai di situ judul. Oleh sebab itu, bagian struktur khotbah pada umumnya harus mulai ada yang disebut dengan pembukaan, introduction. Tentu fungsinya akan menarik perhatian jemaat, membangun koneksi, menyiapkan hati, menyampaikan arah. Nah, isi pembukaan tersebut secara ringkas bisa berupa cerita, ilustrasi, pertanyaan, atau fakta sebuah relevan yang ada. Itu biasanya bersifat deduktif atau bersifat induktif. Kemudian kita lari ke sebut dengan big idea, big ide, pesan khotbah yang dimulai dari pesan teks, merupakan kalimat utama dari sebuah khotbah. Kalau saya kembali ke kitab Lukas pasal ke-15 tadi, maka big idenya, pesan khotbahnya yaitu Allah mencari dan menerima orang yang bertobat dengan kasih tanpa syarat. Barulah kita masuk di dalam sebuah kerangka utama atau isinya. Bisa terdiri dari beberapa poin, bisa dua atau tiga. Ini kalau menggunakan pola PIA. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan yang ingin mengetahui struktur khotbah, silakan Anda cari di dalam channel ini dalam tentang struktur khotbah. Saya sudah menyiapkannya. Tentu di dalam isi kerangka khotbah atau poin-poinnya itu ternyata harus terdiri di dalam sebuah pernyataan pokok. Ada penjelasan, eksposisinya, ada ilustrasinya, aplikasi, dan penerapan. Nah, di dalam antar poin perlu kita garis bawahi ini yang sering terlewatkan, yaitu kalimat penghubung atau transisi antar poin yang supaya tidak terjadi lompat-lompatan, supaya eh, antar poin itu menjadi bagian yang enak, bagian yang nyambung sebelum kita masuk di dalam bagian yang disebut dengan bagian conclusion atau penutup. Tentu di bagian penutup, saya akan juga menjelaskan bagaimana menyimpulkan isi dengan singkat, menegaskan kembali tema utama, mengajak, mendorong, membawa cerita, itu supaya bisa membawa jemaat itu kepada Tuhan. Nah, di dalam slide yang sudah ada, ini judulnya misalnya saya ambil di dalam kitab Yohanes 11 ayat 1 sampai yang keempat. Maka di situ ada judulnya adalah waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Misalnya, tema utamanya, tema besarnya atau tujuannya adalah Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Walau kita merasa dia terlambat. Tentu bagian pembukaannya saya akan berbicara mengenai cerita janji yang belum digenapi, yang orang bisa mengalami kecewa, orang mengalami kegelisahan, tetapi sebetulnya Tuhan belum terlambat. Nah, poin masuk di dalam poin ayat ke-6, waktu Tuhan itu yang terbaik. Poin yang kedua, saya berkata bahwa iman diuji di dalam penundaan. Poin yang ketiga, kemuliaan Allah dinyatakan pada waktunya. Nah, ini menyatakan poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga ini akan membawa sebuah kalimat transisi, yaitu tentang persiapkan hati kita di dalam menanti janjinya Tuhan. Baik, di dalam kalimat penutup saya mencoba mengisahkan bagaimana waktu Tuhan itu dan mengalami jawabannya. Bagian yang terakhir saya mulai mengajak jemaat
ngajak orang untuk mempercayai kepada Tuhan, mempercayai menaruh hidup kepada Tuhan meskipun doa-doa kita belum dijawab. Nah, tentu bagian-bagian ini menjadi bagian yang sangat menarik dan saya sudah menjelaskannya secara rinci di dalam struktur khotbah. Kalau boleh dirangkum, maka kita akan menghasilkan sebuah tahapan-tahapan di dalam kita mulai menyusun sebuah khotbah pada umumnya, ya. Yang pertama, tentukan teks utama. Kemudian yang kedua, gali teks secara eksposisi. Kita mulai merumuskan tema utama yang didapatkan dari pesan teks. Lalu kita membuat poin-poin kalau kita menggunakan struktur PIA. Lalu kita menambahkan ilustrasi, aplikasi. Kemudian kita mulai membangun bagian pembuka, kemudian transisi, dan menulis bagian menutup. Bagian menutup dan bagian pembuka bisa kita otak-atik di bagian mana kita akan lebih dulu ingin menekankannya. Tetapi bagian pembuka jangan dirancang lebih dulu, sebab bagian itu akan membawa kita ke permasalahan dalam sebuah khotbah. Yang penting yang dicari dulu adalah poin utama, yaitu jawaban yang didapatkan dari permasalahan yang kita dapatkan dari induktif maupun deduktif. Itu adalah ringkasan tentang bagaimana kita membuat sebuah struktur khotbah di dalam sebuah khotbah yang pada umumnya. Kiranya Tuhan memberkati kita sebelum kita akan masuk di dalam mengapa khotbah perlu membutuhkan pembukaan.